para pendengar audiobook Audiotune, kembali lagi bersama saya Val sebagai pengisi suara untuk membawakan cerita novel yang berjudul Anak Tak Diakui, buah karya Saada Rafael. Selamat mendengarkan. Bagian 2, Disalahkan. Pagi hari, Tian bangun dengan mata sembabnya karena tadi malam habis menangis cukup lama. Setelah itu ia pergi mandi dan berangkat kerja lagi mencari sampah. Tian kecil membawa karung kecil untuknya memulung. Satu tempat di tempat lain ia cari hingga dia lelah dan berhenti di sebuah tempat duduk di pinggir jalan sambil mengibas-ngibaskan topinya ke tubuhnya yang terasa gerah. Dilihatnya jalan yang sangat ramai, hingga matanya menangkap seorang anak perempuan di pinggir jalan, sedang diam tanpa mengetahui bahwa ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Dengan berani Tian berlari dan mendorong gadis kecil itu hingga terguling di jalan. Ah! Gadis itu menangis dengan kencang karena lututnya terluka. Begitupun dengan Tian, ia juga terluka karena tersungkur di jalan setelah mendorong gadis kecil itu. Dan dengan tertati-tati, Tian menghampiri gadis kecil yang sedang menangis. Apakah kau tidak apa-apa? Tanya Tian khawatir. Gadis itu tambah menangis keras hingga membuat orang-orang di sekitar langsung datang. Apa yang terjadi? Tanya seorang warga. Kakak itu jahat, dia mendorongku, ucap gadis kecil. Tidak, saya tidak mendorongnya, Nyonya, ucap Tian takut. Kalau kamu tidak mendorongnya, kenapa anak ini menangis dan terluka? Apalagi gadis kecil ini juga menunjukmu karena telah mendorongnya, ucap warga. Tian yang dituduh ingin menjawab, namun sebelum ia menjawab terdengar seorang wanita menghampiri mereka. Sayang, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu terluka? Ucap Nafita. Mama, sakit ma. Tangis gadis itu pecah kembali saat Nafita datang. Sedangkan anak laki-laki berumur di atas gadis kecil itu diam melihat dengan tajam ke arah Tian. Apakah kau yang mendorong adikku? Ucap David. Benar, Nak, kata gadis itu, anak laki-laki kumuh ini telah mendorongnya hingga terluka. Ucap salah satu warga lainnya yang tidak mengetahui kejadiannya. Tidak, saya sebenarnya tidak ingin melukainya. Tapi saya tadi... Ucap Tian terpotong. Jadi benar, kau telah mendorong anakku, ucap Nafita marah. Tidak, Nyonya, teriak Tian karena Nafita menjambak rambutnya. Dasar gembel, beraninya kau melukai putriku, marah Nafita. Dan sebuah tamparan mendarat di pipi Tian hingga memerah. Saya tidak bersalah, Nyonya, ucap Tian menangis karena merasakan panas di pipinya. Kau bilang tidak bersalah setelah melukai adikku, ucap David mendorong tubuh Tian hingga tersungkur. Dan setelah itu menendangnya. Tian menangis karena telah disalahkan dan dikeroyok oleh beberapa orang dewasa. Namun nasib masih menyayanginya, hingga seorang wanita tua yang melihat seorang anak kecil diperlakukan buruk oleh mereka semua menghampiri. Berhenti, teriak wanita parubaya. Semuanya menoleh ke arah sumber suara. Nyonya Winston, ucap Nafita, apa yang kalian lakukan kepada anak kecil ini? Ucap Nyonya Winston marah sambil membantu Tian berdiri. Kami hanya memberinya pelajaran karena anak ini dengan beraninya mendorong gadis kecil ini hingga terluka di jalan, Nyonya, ucap salah seorang wanita. Apakah begini cara kalian mengatasi sesuatu kepada anak di bawah umur? Seharusnya Anda semua malu mengeroyok seorang anak kecil yang belum tentu bersalah, ucap Nyonya Winston. Semua diam mendengar amarah Nyonya Winston. Nyonya Winston beralih menatap Tian dengan penuh prihatin, melihat kedua pipi merah dan rambut acak-acakan serta luka di lutut dan siku membuatnya naik darah. Apakah kau tidak apa-apa, anak manis? Tanya Nyonya Winston. Saya tidak apa-apa, Nyonya, ucap Tian lirih namun menahan sakit. Kenapa bisa seperti ini? Bisakah kau ceritakan kepadaku bagaimana kejadiannya? Tanya Nyonya Winston. Tian pun menceritakan kejadiannya hingga membuat semuanya merasa bersalah dengan kelakuan mereka sendiri. Berbeda dengan gadis kecil itu, Nafita dan David, ia malah benci karena melihat Tian yang diperlakukan baik oleh Nyonya Winston. Keluarga Winston adalah keluarga terkaya di negara C.
hingga banyak orang yang menghormati mereka dan tidak ingin mengganggu atau berurusan dengan keluarga itu. Itulah yang membuat David serta Nafisa kesal karena Nyonya Winston malah membela Tian. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.